berikutnya wa Nabi Sufyan Sahar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithi tawil fi qissati Heraklah anna Heraklah qala li Abi Sufyan famadha ya'murukum bih yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qultu yaqulu a'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal 'afaf was-silah. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb di dalam hadis yang cukup panjang tentang kisah Heraklius, ia berkata, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, Nabi bersabda, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkanlah kepercayaan nenek moyangmu. Dan Nabi juga memerintahkan kepada kami untuk mendirikan sholat, berlaku jujur, menjaga diri, dan menyambung tali kekeluargaan. Para hadirin, waktu menyampaikan ini, Abu Sufyan ini belum Islam. Waktu dia berhadapan dengan Heraklius itu kalau sekarang Raja Romawi itu. Jadi dia dia dengan sahabat yang lain, kalau nggak salah Amr bin As itu. Jadi Amr bin As ini bukan Amr bin As, salah. Abu Sufyan berharap benar. Amr bin As itu datang ke raja yang lain, raja yang di Afrika itu, Raja Habasyi itu. Nah, termasuk Amr bin As atau Abu Sufyan ini belum Islam waktu itu. Iya. Tapi lihat, karena mereka tidak berani menyampaikan yang salah. Jadi dia mengakui gitu loh. Iya, kalau kita lihat kan aneh nih. Tapi kenyataannya dia nggak berani. Iya, dia bilang, ya, Nabi itu mengajarkan kepada kami untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, dan meninggalkan semua apa yang dikatakan atau pekerjaan-pekerjaan nenek moyang. Iya. Ya, beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan mempertahankan punya nenek moyang. Kalau punya nenek moyang dipertahankan itu sesuai dengan ajaran Islam, nggak ada masalah, betul kan? Ya nggak ada masalah. Tapi kalau mempertahankan itu yang jelas bertentangan dengan Islam, harus kita tinggalkan. Ya, kita masih ingat tuh ada seorang gubernur yang ingin mencanangkan ya istilahnya yang rapi lah, yang sesuai lah. Karena di satu tempat di Indonesia ini ada, kalau perempuan itu nyanyi atau katakanlah kesenian musik daerah mereka itu pakaiannya begini. Iya. Oleh gubernur ini mau dilarang. Iya. Mau dilarang. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Pasukan mereka orang seniman ini nggak banyak. Bisa dihitung dengan jari, puluhan, cuman ya sekitar 70 orang lah. Didatanginya gubernur. Nggak berani gubernurnya. Iya. Susah kan? Iya. Jadi hanya sekedar wacana aja, yang penting kan sudah saya sampaikan. Ya, Anda ini sedang punya kekuasaan waktu itu. Iya. Begitu didatang, saya masih ingat yang datang tuh nggak banyak orangnya. Sekitar 70 orang lah. Ya, kok ini kan kasihnya budaya kita gini segala macam. Yang perempuan pakai begini tuh. Joget nanti di tengah orang dengan laki-laki dan sebagainya. Subhanallah, gubernur langsung nggak jadi. Dan sekarang sudah nggak jadi gubernur lagi, sudah jadi rakyat jelata juga. Ya kalau sadarlah manusia, iya satu sadar mau jadi apa? Iya kan? Nggak ada orang yang selamanya jadi presiden, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada selamanya orang punya pangkat dan jabatan, terus nggak ada. Ada saatnya nanti selesai. Ya, kalau nggak dia diturunkan atau dia turun atau dia selesai. Jatah hidupnya selesai. Betul kan? Kenapa perlunya Allah
melestarikan mayat Firaun itu. Sengaja oleh Allah disengajakan itu. Nanti silahkan buka surah Al-Qasas itu. Dalam surah itu dijelaskan oleh Allah kenapa? Untuk atau biar pelajaran buat yang lain. Iya, betapa berkuasanya Firaun itu. Iya, dia mendengar kalau nanti datang Israel sekarang datang Israel itu harus dibunuh semua. Karena mungkin penakbir mimpinya nanti ada seorang Israel yang akan merontokkan kekuasaannya nih. Yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun siapa? Ternyata orang yang dipelihara dia selama ini. Iya. Dan subhanallah pun bahagia, Allah tidak menyuruh kepada ibu Musa buang anakmu jauh-jauh. Allah tidak menyuruh kepada ibunya Nabi Musa, hai Musa, hai ibunya Musa, buang anakmu jauh-jauh biar nggak disembelih sama Firaun. Karena saking kejamnya Firaun itu, orang Israel itu kalau lahir, kalau ketahuan laki-laki, bunuhnya langsung. Ibunya sakitnya melahirkan belum selesai. Ibunya yang Israel yang melahirkan belum sakitnya itu selesai rasa sakitnya disembelih di depan anak. Allah tidak mengatakan niat bahwa yudzabbih pakai tasydid yudzabbihu abnaakum, yudzabbih itu disembelih, digoroknya di hadapan ibunya. Kejamnya Firaun. Allah tidak menyuruh kepada ibu Musa nanti anakmu suruh tempat lain, buang ke tempat enggak. Dilarutkan di sungai Nil, katanya sampai ke mana? Sampai ke istana Firaun. Dibesarkan oleh Firaun lagi. Begitu Firaun mau membunuh, waduh ini Bani Israel nih. Kata istrinya, la taqtuluh, jangan dibunuh. Asa yanfa'ana aw natakhidahu walada. Ini bermanfaat buat kita dan kita jadikan anak. Jadi anak emas Nabi Musa coba. Di istana, hidupnya di istana. Dan subhanallah lagi, begitu dicarikan tukang susu, perempuan-perempuan menyusui. Carikan, ditolak oleh bayi ini. Iya. Karena Allah sudah bilang kepada ibunya Nabi Musa, nanti aku kembalikan kepadamu, kamu yang menyusui anak. Begitu udah datang giliran ibunya Musa, langsung netek dia mau. Janji Allah tidak pernah salah, tidak pernah luput. Akhirnya ibu Musa yang menyusukan anak digaji lagi oleh sana coba. Iya. Kenapa ya orang kalau sudah betul menjalankan perintah Allah ini sudah risiko pasti sudah. Iya, risiko. Nabi Yusuf buktinya dilempar ke sungai segala macam, dilempar ke apa? Ke dalam sumur. Iya, nggak taunya itu kan sekedar wacana dari saya sudah. Sekedar wacana dari saya. Sekarang nggak jadi apa-apa juga. Mau ngapain? Betul kan? Yang kita heran itu yang datang ini nggak lebih dari 70 orang coba. Dia protes sama dia, ya Allah. Ya sudahlah. Padahal kalau kata Rasul, watruku wa ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan semua yang dikatakan oleh orang nenek moyang kalian. Kalau memang sesuai dengan Islam, sesuai dengan ajaran Islam, pokoknya silakan. Islam tidak membabi buta langsung menghapuskan, enggak. Tapi kalau sudah tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tinggalkan. Walaupun mungkin ya macam-macam meninggalkan itu kan orang kalau sudah punya kebiasaan gimana? Ya, contoh paling gampang deh. Ada orang punya kebiasaan minum makan tangan kiri. Itu gimana tuh? Itu merubah ke tangan kanan tuh nggak gampang itu. Itu jihad besar itu buat dia tuh. Yang biasa makan tangan kiri, toto dirubah tangan kanan. Wah, perjuangan besar itu. Jadi membuat sesuatu yang baik itu memang tidak segampang ngomong. Tapi kan harus diusahakan terus. Iya. Yeah. Orang yang tidak pernah bangun subuh, tahu-tahu bangun subuh gimana kira-kira? Hah? Begitu bangun, alhamdulillah, rasa hidup aku jadi rasa hidup. Ya bujur hidup memang. Punya hidup, ada hidup lagi, ada bangun. Iya, tapi kan perjuangan seperti itu harus diperjuangkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa ya'muruna, kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis sholati. Dan dia, Nabi Muhammad yang menyuruh kita apa? Mendirikan sholat. Abu Sufyan yang ngomong ini belum Islam tuh. Iya. Kemudian wasfidqi dan harus melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu paling mahal itu. Iya. Wal afaf. Afaf itu orang yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Itu afaf itu. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf, ada doa Rasulullah tuh. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Kemudian wasilah dan nyambung silaturahim. Ya, nyambung silaturahim. Para hadirin yang paling luar biasa hadis yang kemarin kita menyambung kepada orang-orang yang qata'at wasalaha, orang yang memutuskan silaturahim kita, tapi kata Rasulullah wasalah sambung lagi. Ya, itu
memerlukan perjuangan itu. Ya. Kita dimarahinya, kita dibencinya, kita nggak disenanginya, kita nggak ditegurnya, didiamin sama dia, atau kita datang kita yang minta ampun sama dia. Gimana kira-kira? Itu kalau nggak mental baja nggak bisa itu. Itu kalau nggak mental baja nggak bisa. Iya. Dipenjarakan, difitnah, ya, bukunya dipadahkan plagiat segala macam. Kan Buya Hamka kan begitu dulu. Iya. Dikatakan Buya Hamka bekerja sama dengan milisia untuk membunuh Presiden Soekarno waktu itu. Ya, berkelompok dengan orang-orang lain. Ya, kemudian bukunya, buku Buya Hamka yang terkenal itu, Tenggelamnya Kapal Penriwi, katanya plagiat. Ya, itu mencoba menyonteng karangan orang lain. Iya, macam-macam. Iya. Kalau yang masalah buku itu yang menconteng itu siapa? Itu orang Padang juga yang fitnah dia. Orang Padang satu kampung Buya Hamka. Iya. Begitu dia meninggal, siapa yang ngantar mayatnya ke Padang? Yang mengantarkan mayatnya ke Padang, siapa? Buya Hamka langsung mengantarkan. Kata Buya Hamka, urusan dia sama saya sudah selesai. Urusan dia sama Allah, itu urusan dia. Iya, Presiden Soekarno tuh yang diangkat anak oleh ayahnya Buya Hamka, subhanallah. Iya. Mendapat seperti itu, ditangkap sama Pak Karno. Nampak diadili sama sekali. Kata yang ingin mengadakan pergerakan macam-macam. Biasa kan, yang namanya politik kan begitu. Yang penting kan kepentingan dia terpuaskan. Politik itu intinya. Yang penting kepentingan dia terpuaskan, itu aja. Nggak ada bukti apa-apa. Iya. Nggak taunya begitu mau meninggal, nanti kata Presiden Soekarno, nanti biar Buya Hamka yang jadi imam. Nggak ada, kata Buya Hamka, nggak bisa dia fitnah itu, nggak begitu beliau. Bahkan ada beberapa puluh orang ulama yang tidak mau menyolatkan Presiden Soekarno. Mereka sakit hati. Wajar mereka sakit hati, mereka difitnah. Tapi Buya Hamka, kata Buya Hamka, jangan. Ya, saya tetap Buya Hamka yang jadi imam. Nah ini kan kayak begini kan nggak gampang Bang Hage. Itu kalau nggak mendidik batin seperti itu nggak bisa. Hanya rajin sholat di masjid aja belum bisa. Karena urusan batin itu urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau nggak kita didik batin kita dengan baik, dengan lembut segala macam, terus. Nah, itu peringatan loh. Ya. Peringatan. Artinya lah kasih bampe, jangan mentang-mentang hari Sabtu, jangan mentang-mentang hari Sabtu. Bujur itu bagus peringatannya tuh. Ya, Wardi juga namulah Wardi juga biasa. Kita udah paham teman. Ya, para hadirin, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita mampu melakukan hal-hal yang disabdakan Rasul. Al-Afaf tadi orang yang apa tadi? Al-Afaf itu orang yang mampu menjaga dirinya. Iya, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Kemudian yang terakhir wasillah, dan sambunglah silaturahim. Para hadirin, ini silaturahim ini masih panjang. Beberapa hadis lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.